Kemudian amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah banyak-banyak tobat. Banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Dzulhijjah ini tidak membuat kita kembali kepada Allah dengan cara apa lagi? Dianjurkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah atau Senin Kamisnya, kalau nggak bisa juga misalnya puasa Arafah minimal tanggal 9. Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Kalau kita melaksanakannya, bagi jamaah haji diperintahkan wukuf di Arafah menjadi rukun haji. Kalau nggak wukuf di Arafah, yang ibadah haji nggak diterima. Al-hajju Arafah. Bagi kita yang tidak haji, disunnahkan untuk puasa sunnah. Tanggal 9 itu pahalanya Allah mengampuni dosa kita setahun sebelumnya, setahun setelahnya, 2 tahun. Maka jangan disia-siakan. Kemudian juga berkurban, birrul walidain, berbakti orang tua, kemudian juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Dzulhijjah dan bisa optimalkan, maksimal dalam melaksanakan ibadah, dan juga dijauhi maksiat dan dosa serta istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulqa'dah tanggal 28. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga sampai dengan bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan berturut-turut termasuk bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita melakukan menganiaya diri sendiri dengan maksiat dan dosa, begitu juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka kalau dilakukan, dosanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita mudah untuk melakukan amalan soleh di bulan haram termasuk Zulqa'dah dan nanti juga bulan Dzulhijjah. Kemudian juga bulan Dzulhijjah ini saking mulianya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan sesuatu yang agung, berarti sesuatu yang mulia. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Menurut Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, At-Tabari dan yang lainnya, malam 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti suatu yang mulia, suatu yang sangat agung. Ini bulan Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa dan hari yang terbaik. Makanya perlu persiapan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, ma min ayyamil amalus salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri
Qalu ya Rasulullah walal jihad, qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Al-Bukhari wa Muslim. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Begitu pula dengan jihad fisabilillah, enggak bisa menandingi amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama. Kecuali orang yang keluar dari rumah berjuang dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali lagi alias gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru bisa menandingi amalan di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama. Jadi ini istimewa. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, mudah masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian Dzulhijjah ini juga di dalamnya ada hari Arafah, di mana jamaah haji kumpul wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah mengampuni dosa, kemudian membebaskan hambanya dari api neraka, doa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ibadah yang enggak ada di bulan lain kecuali bulan Dzulhijjah, ibadah wajib. Salah satunya adalah ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang sanggup, punya kemampuan lahir batin, ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima, dan ini juga kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga, ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya kecuali surga, seperti orang baru dilahirkan. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Nahar, ada Idul Adha, hari raya hari rayanya kaum muslimin, Idul Fitri sebelumnya, kemudian Idul Adha. Kemudian juga sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, bahkan wajib bagi yang mampu untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menyampaikan seperti itu. Fasalli li rabbika wanhar, ya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan berkurban. Man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata baginda Nabi, barang siapa yang diluaskan rezeki tidak mau menyembelih, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Ya, ini sangat dianjurkan. 1 sapi boleh, 7 orang boleh, 1 kambing boleh, 1 kambing rame-rame juga boleh, dan seterusnya jikalau memang sanggupnya seperti itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan daging, Allah tidak membutuhkan darah dari kurban itu, akan tapi ketakwaan kepada Allah lah yang sampai. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir, ya. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru fihinna at-tahlil, at-takbir, at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Kemudian amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah banyak-banyak tobat. Banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Dzulhijjah ini tidak membuat kita kembali kepada Allah, dengan cara apa lagi? Perintah Allah, perintah Rasul, tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi yatamarra. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, sungguhnya aku tobat kepada Allah sehari 70. Bahkan ada juga dalam riwayat yang lain sampai 100 kali istighfar. Padahal beliau sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering tobat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mengakui kesalahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Dan Allah mencintai hambanya yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian amalan yang kedua adalah jaga salat wajib. Jaga salat wajib, khususnya laki-laki berjamaah di masjid, di musholla. Kemudian juga jaga juga yang sunnah. Afdalnya yang sunnah itu salat malam. Afdalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Usahakan 9 hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah semampu kita untuk salat malam, ya witirnya, salat malamnya dan sebagainya. Karena hari-harinya istimewa. Kemudian kalau nggak bisa juga sebelum tidur ya ba'da isya, witirnya 1+2 silahkan. Kalau bisa setelah tidur ya. Kemudian dianjurkan untuk puasa sunnah. Puasa menguatkan iman kita, menjadi kita hamba Allah yang bertakwa, menyehatkan lahir dan batin, setan gak bisa menggoda kita. Dianjurkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah atau Senin Kamisnya. Kalau gak bisa juga misalnya puasa Arafah minimal tanggal 9. Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Kalau kita melaksanakannya bagi jamaah haji diperintahkan wukuf di Arafah menjadi rukun haji. Kalau nggak wukuf di Arafah yang ibadah haji nggak diterima. Al-hajju Arafah. Bagi kita yang tidak haji disunnahkan untuk puasa sunnah. Tanggal 9 itu pahalanya Allah mengampuni dosa kita setahun sebelumnya, setahun setelahnya, 2 tahun. Maka jangan disia-siakan. Kemudian juga memperbanyak membaca Al-Quran. Yang belum sejuz usahakan 1 juz. Yang udah sejuz tingkatkan lagi. Apalagi kalau 10 hari itu bisa mengkhatamkan Quran, Masya Allah ya. Kemudian banyak-banyak zikir ya, mengagungkan Allah. Istilahnya nanti kita juga ada takbiran. Sebentar tidak ingat Allah, setan jadi teman kita. Ba'da subuh sampai menjelang suruk, ba'da asar sampai matahari terbenam ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingat dia. Fazkuruni azkurkum. Kemudian banyak-banyak sedekah. Kemudian juga berkurban, birrul walidain, berbakti orang tua. Kemudian juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Dzulhijjah dan bisa optimalkan maksimal dalam melaksanakan ibadah dan juga dijauhi maksiat dan dosa serta istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir, ini ada buku karya saya. Buku yang pertama adalah Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Qur'an. Ini pengantarnya juga Ustaz Abdul Somad dan juga yang lainnya. Kemudian juga saya terinspirasi dari Syekh Ali Jaber, Allahu yarham, beliau dalam ceramah di berbagai stasiun televisi dibukukan. Nah, ini ceramah saya di TV One saya bukukan. Nama judulnya Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran, bestseller. Tapi saya nggak bawa yang buku itu. Kemudian yang kedua ada lagi karya saya ini, Perjalanan Manusia dalam Cahaya Al-Quran dari Ruh hingga Keabadian. Ya, dari Ruh hingga Keabadian. Ini juga terinspirasi dari Ustadz Adi Hidayat yang dulu teman kuliah saya satu kelas. Nah, beliau menjelaskan dari sebelum kita lahir sampai wafat semua ada di dalam Al-Quran. Nah, ini saya bukukan ya, buat orang tua bagaimana mendidik anaknya, buat diri kita, istri, suami, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, banyak yang membaca ya, insyaallah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah enggak ada, tapi terus masih banyak yang mengamalkannya insyaallah. Nanti silakan hubungin ke panitia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita tafsir Ibnu Katsir bagian yang ke-7. Ya, bagian yang ke-7. Ini surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Ini ayat 17 kita lanjutkan ya. Tafsir Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Dr. Sami bin Muhammad Salamah
Ya, ayat yang ke-17-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Waktu lalu kita bahas bagaimana sifat-sifat orang beriman, kemudian bagaimana juga sifat orang kafir, kemudian juga bagaimana sifat-sifat orang munafik, ya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu telah menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya iman mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, ya. Yaqulu ta'ala mathaluhum fi nifaqihim waddirabi imanihim kamathalil ladzi istawqada nara ay awqadaha falamma adaa'at ma hawlahu wabtada'a yantafa'u biha idh dhahaba Allahu binurihim ay azalah wa tarakahum fi dhulumatid dhalal wal kufri la yubsiruna tariqal huda. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan mereka dalam kemunafikan, ya, seperti seseorang yang menyalakan api, ya. Ketika api itu mulai menerangi sekelilingnya dan ia hampir mendapat manfaat darinya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya itu dari diri mereka, ya. Hilang daripada hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya iman, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, kesesatan, bahkan kekufuran, sehingga mereka tidak lagi melihat jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini sifat diantara orang munafik, jauh daripada hidayah Allah, gelap hidupnya, ya, dalam kesesatan dan kekufuran. Nah, ayat 17 ini, ya, orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api, ya. Orang munafik awalnya menampakkan iman sehingga tampak ada cahaya petunjuk, ya. Kalau orang kafir wajar dia dimasukkan ke dalam neraka karena dia mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kalau dia istiqomah dalam kemaksiatannya su'ul khatimah dia. Nah, sedangkan orang munafik ngakunya beriman padahal dia mengingkari ayat Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang bahaya nih, ya. Merasa bahkan dirinya benar padahal salah. Misalnya udah tahu salah tapi tidak merasa salah. Nah, ini lebih fatal lagi nih, ya. Kemudian karena, ya, kita tidak, orang-orang munafik tidak mau menerima ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayainya, tidak mengamalkannya, menolaknya dan sebagainya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya iman, karena hati mereka tidak jujur. Makanya tiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang beriman, jalannya orang bertakwa, jalannya orang yang istiqamah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan yang disesatkan oleh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Nah, inilah orang-orang munafik yang imannya
jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka terjatuh ke dalam kegelapan, kebingungan, kesesatan, dan tidak melihat jalan hidayah Allah. Yang paling kita takutkan adalah jauh kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau kita maksiat dan dosa, khilaf atau salah, tidak menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan maksiat dan dosa. Istidraj, ini yang kita khawatirkan. Jangankan diri kita, anak kita, istri kita, suami istri, orang tua, itu semua hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari nabi, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau wahai nabi yang memberikan hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kita, memberikan hidayah istri, suami, anak, orang tua. Itu adalah petunjuk dari Allah, patut kita syukuri, kita jaga istiqamah, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya ahli ibadah juga enggak boleh sombong. Jangan merasa suci paling benar. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Dan Quran nggak cukup dengan bacaan yang bagus, nggak cukup dengan hafalan yang banyak, nggak cukup pemahaman yang istimewa. Tapi lebih dari itu adalah mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan semua kerjakan sesuai kemampuan, yang sunnah, yang wajib dikerjakan, begitu juga yang haram ditinggalkan, dijauhkan. Seluruh ayat yang melarang kita melakukannya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tinggalkan. Ya, ada juga orang yang banyak berinteraksi dengan Quran, malah ada yang tergelincir. Makanya nggak ada jaminan, khawatir. Sealim apapun manusia di muka bumi, setelah para nabi dan rasul, para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, nggak ada lagi jaminan buat kita. Sealim apapun manusia di muka bumi sekarang, tidak ada yang dijamin pasti masuk surga. Sebejat apapun manusia di muka bumi saat ini, ada peluang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita bilang memastikan orang pasti neraka, gak tahu gitu. Walaupun mungkin dia kafir, tapi akhir kehidupannya kita gak tahu. Ada peluang hidayah Allah. Orang yang alim belum tahu di akhir kehidupannya apakah dia su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Maka mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kalau banyak dosa, lama-lama titik hitamnya banyak, menguat, bahkan bisa menutupi hatinya. Hatinya lebih keras daripada batu. Yang bahaya adalah dia salah tapi nggak merasa salah. Diberikan nasihat nggak mempan, dia jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal nasihat itu sangat penting bagi orang beriman. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat itu nasihat. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, lemah lembut, memberikan contoh keteladanan dan sebagainya, ya. Nah, munafik sama dengan cahaya iman itu padam, ya. Nah, ini mengerikan nih, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala padam dia. Ya, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Makanya inna likulli syai'in thaqalatun wa inna thaqalatal qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu adalah ada pembersihnya, pengkilat hati. Kita banyak dosa dan maksiat, bagaimana supaya semakin bersih? Banyak-banyak taubat, istighfar. Bagaimana saat kita mendengar ayat Quran? Bagaimana saat disebutkan nama Allah? Dan seterusnya. Bergetar enggak? Ya, menguat enggak keimanan kita? Semakin melakukan amal enggak? Semakin takut enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, naik imannya, naik juga amalnya. Gimana getar, gimana mau naik, paham juga enggak. Berdekatan dengan Allah juga enggak, sholat juga enggak, gimana coba? KTP-nya Islam, orangnya enggak pernah sholat. Ntar yang masuk surga KTP-nya, bukan orangnya, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ayat ke-18-nya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar, ya. Ay summun anis sama'in nafi', bukmun la yantiquna bil haqqi, umyun an ru'yatil huda fala yarji'una ilal haqqi li'adami fahmihim lahu, ya. Mereka orang-orang munafik itu tuli dari mendengar kebenaran, ya, bukan dia benar-benar nggak dengar, tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari mendengar kebenaran, ya. Kata Imam Ali, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat, nasihat itu bukan orangnya, tapi apa yang disampaikannya. Ya, bisa anak-anak, bisa remaja, bisa orang tua, bisa istri, bisa keluarga, atau orang biasa. Lihat manfaatnya. Kita saling mengingatkan, di antara suksesnya orang adalah mereka beriman kepada Allah dibuktikan dengan amal. Bukan beriman doang, lisannya, hatinya, perbuatannya kelihatan, nampak dia. Hajinya, zakatnya, puasanya, sholatnya yang wajib kelihatan nih, yang sunnah dijaga ya silakan. Maksudnya disembunyikan yang sunnah juga boleh, silakan. Dipamerkan dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, itu silakan juga. Nah, kemudian yang menjadi hamba Allah yang sukses itu beriman, kemudian amal saleh, itu buat dirinya, kewajiban. Kemudian kewajiban dirinya kepada orang lain, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Puasa mengajarkan kita sabar, Ramadan sunnah. Ternyata sabar itu nikmat, ternyata kehidupan itu sebentar. Lapar haus, ntar juga azan maghrib. 30 hari puasa, nanti juga Idul Fitri. Kehidupan kita nggak lama, ntar juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalankan kita begitu cepat dari alam arwah, kemudian alam rahim, ke alam dunia, bentar lagi alam kubur, alam akhirat. Maka persiapkan bekal menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saling menasihati dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Nyuruh kepada kebaikan aja nggak gampang. Jangan bosen. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah, nasihat terus, ya. Begitu juga saat kita lagi lemah, semangat ibadahnya lagi lemah, diberikan nasihat pada orang lain, ya, dari orang lain dan sebagainya. Makanya kita ada Jumatan supaya kita dicas terus, ingat Allah terus. Sholat juga supaya kita ingat Allah Subhanahu wa taala terus, ya. Kemudian juga nahi mungkar. Lihat maksiat dan dosa jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rubah dengan kekuasaan kalian, rubah dengan tangan kalian, dirubah dengan lisan kalian. Hati yang enggak suka dengan maksiat dan dosa dan sebagainya, ya. Nah, kita menjadi umat yang terbaik adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat yang terbaik selain beriman kepada Allah, menjadi umat Nabi, hidayah Quran, keberkahan Quran Ramadan, begitu juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar.
dengan ibadah, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih pribadi melakukan maksiat dan dosa, berarti ada yang kurang, ada yang keliru nih. Kita harus evaluasi, perbaiki diri dan sebagainya. Kemudian juga bukan hanya tuli dalam mendengar kebenaran, dia nggak mau dengar, ya. Kemudian juga bisu sehingga tidak bisa mengucapkannya, ya. Ya, bisu sehingga tidak bisa mengucapkannya, dan buta terhadap petunjuk Allah. Allah udah kasih Quran, Allah udah utus baginda Nabi mengajarkan Quran, ya. Rabbana kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, udah mengajarkan ayat Allah, wa yuzakkikum, mensucikan hati mereka agar jauh dari maksiat dan dosa. Itulah hikmahnya nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan Quran dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan sesuatu yang kita nggak paham. Ya, Qurannya ada, nabinya udah diutus, udah dijelaskan. Di hari Arafah dulu, ya, haji Nabi perdana dan yang terakhir, Nabi juga diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-Maidah ayat 3 sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, agama udah sempurna, semua disampaikan, ya. Nah, ini harusnya kita membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang munafik itu tidak akan kembali kepada kebenaran karena tidak mampu memahaminya, karena kekotoran hati, ya, sombong, menolak, jauh dari hidayah Allah, ya, maka Allah kunci hatinya, dijauhkan daripada kebenaran, semakin sesat, ya. Kalau orang kafir dimasukkan neraka, orang munafik di dasar neraka. Ada salah satu Imam Masjidil Haram, dalam ceramahnya beliau sempat meneteskan air mata, nangis itu karena apa? Ada kisah dulu Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Nabi Huzaifah, adakah kira-kira nih, adakah list nama dia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau ini termasuk orang-orang munafik enggak? Ya, apakah saya termasuk yang di list oleh Nabi, termasuk diantara orang-orang munafik? Bayangkan coba, Amirul Mukminin, sahabat Nabi, mertua Nabi, kuburan samping Nabi, dijamin masuk surga, mulia dunia akhirat, merasa dirinya ada sifat munafik. Apakah termasuk dia ada dalam list orang-orang munafik? Bayangkan gitu. Ya, Amirul Mukminin, miliaran orang yang doain dia, ya, dalam setiap ziarah ke makamnya bersama baginda Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Begitu juga imam besar Masjidil Haram yang jamaahnya banyak jutaan, yang di imamnya udah lama, itu sedih dan nangis karena melihat Amirul Mukminin seperti ini. Apalagi kita yang jauh seperti ini, ya. Dan jangan merasa sombong, ya. Terus ngelihat orang yang lebih tua amalnya lebih banyak daripada kita, ngelihat orang yang lebih muda dosanya lebih dikit daripada kita. Terus yang dia perbaiki adalah dirinya, perbaikan dan kebaikan, ya. Mengajak dirinya, keluarganya, umat Nabi Muhammad SAW untuk kembali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ayat 18 ini, ya, tuli, bisu, buta, ya, mereka tuli dari mendengar kebenaran, ya, tuli mendengar dari kebenaran, ya. Kemudian bisu, tidak mau mengucapkan yang benar. Bayangkan coba, yang benar. Tidak mau mengucapkan sesuatu yang benar. Kemudian buta, tidak mau melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada gerombolan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, sumara, bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah juga orang yang gerombolan, rombongan dan sebagainya, mereka masuk ke dalam nerakanya Allah.
Sebelum masuk ditanya juga oleh para malaikat, ya, adakah peringatan yang sudah sampai kepada kalian, ya nabinya, ya Qur'annya, sudah sampai belum kepada kalian? Mereka menjawab, sudah sampai. Kenapa Anda tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah terlambat di akhirat, di alam kubur udah terlambat. Di dunia bertakwa, beramal, kemudian juga saling memaafkan, jangan menyakiti, menzolimi, ya. Urusan dunia selesaikan di dunia, jangan sampai muflis. Ahli ibadah tapi bangkrut karena sering menyakiti, menzolimi orang lain, ya. Takwa kepada Allah, kemudian saling memaafkan sama manusia, urusannya di dunia selesai, ya utangnya, ya minta maafnya selesai, ya tobatnya kepada Allah di dunia, bukan di akhirat urusannya. Amal kita diambil kalau masih ada, kalau nggak ada habis karena sering melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian tobatnya nggak diterima, udah nyampe ke kerongkongan, sudah wafat, matahari terbit dari barat, kemudian juga udah di alam kubur, ya tobat ya sekarang. Tobat kita itu kepada Allah nggak mesti kita ceritain ke orang, ya, curhat kepada orang, ngomong aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang besar dosa kita, yang kecil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, ya. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi sayangnya bapaknya, ibunya yang menyusui anaknya itu kalah dengan cintanya Allah kepada hambanya. Makanya Allah sangat senang saat kita misalnya khilaf, nggak sengaja melakukan maksiat dan dosa, kemudian kembali kepada Allah, disitulah puncaknya Allah mencintai hambanya. Segera kembali. Jikalau hambaku memiliki dosa seluas langit dan bumi, ya seluas bumi, setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya selama dia taubat kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tuli dari mendengar kebenaran, bisu tidak mau mengucapkan yang benar, jarang zikir, jarang baca Quran nih. Kata-katanya kotor, menyinggung perasaan, menzolimi orang, kemudian juga mengajak kepada maksiat dan dosa, kemudian buta, tidak mau melihat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berserakan ini ayat Allah, hadis Nabi, ya, sehingga tidak kembali kepada kebenaran. Jadi sifat munafik adalah mereka menolak kebenaran dari semua arah, dari semua arah. Bayangin, ini kita evaluasi diri kita, bagaimana telinga kita, bukan telinga kita yang nggak dengar, tapi hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'mal absar, bukan matanya yang buta, walakin ta'mal qulub, hatinya yang tertutup, lisannya jauh dari ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mintalah kita kepada Allah agar Allah lindungin kita, Allah jaga kita, Allah memuliakan kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ingin melakukan maksiat dan dosa, Allah jauhkan, Allah lindungi, ya, karena kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayat yang 19-nya adalah au kasayyibin minas sama'i fi dhulumati wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau perumpamaan mereka seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guru dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari karena takut akan sambaran petir, padahal Allah meliputi orang-orang kafir. Hadza mathalun akharu lil munafiqin. Wasayyibu huwal matar asyadid fihi dhulumatus syubuhat wa ra'dut tahdid wa barqul hajj wa barqul hujaji al-bayyinah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min al-khawfi min al-hujaj kama yaj'alu ahlul matar asabi'ahum fi adhanihim min shiddati as-sawa'iq wallahu muhitun bil kafirin ay qadirun alaihim musaytirun alaihim. Ya, jadi ini adalah perumpamaan kedua bagi orang munafik. Hujan lebat itu berisi kegelapan syubhat, ya. Suara petir adalah ancaman
kilat adalah bukti-bukti yang terang. Mereka menyumbat telinganya dari kebenaran karena takut kepada bukti, seperti orang yang menyumbat telinganya dari suara petir, ya. Dan Allah meliputi orang kafir, berkuasa penuh atas mereka. Jadi hati mereka seperti orang di tengah badai. Hujan lebat sama dengan syubhat yang menenggelamkan hatinya. Kemudian kegelapan, kebingungan dan keraguan. Guru sama dengan ancaman yang menakutkan mereka. Kilat sama dengan hujah dan bukti yang sesekali menyinari mereka. Jadi mereka menutup telinga dari kebenaran karena takut kebenaran mengalahkan hawa nafsu mereka. Ya, emang dasarnya nggak mau mendengar hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, munafik hidup dalam ketakutan, kebingungan dan tidak stabil, ya. Dan ayat 20-nya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adzama 'alim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan, dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ay yaqrubul barak ay yakhtafa absarahum li syiddati diyanihi. Absarahum li syiddati diyaihi fakullama adha'a lahum min nuril hujjati mashwa fihi qalilan thumma idza 'adat 'alaihim dhulumatus syubah wan nifaq waqafu ha'irina walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa basarihim innahu qadirun 'ala kulli syai'. Jadi kilat hampir-hampir menyambar penglihatan mereka karena sangat terang. Setiap kali kilat itu menerangi, mereka berjalan sedikit mengikuti kebenaran. Namun ketika gelap kembali karena syubhat dan kemunafikan, mereka berhenti kebingungan. Seandainya Allah menghendaki, Dia benar-benar akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat yang 20-nya ini mengikuti kebenaran hanya sesekali. Jika ada cahaya kebenaran yang selaras dengan hawa nafsu, mereka ikut sendiri. Mereka ikut sedikit, ya. Jadi aturan Allah itu semuanya. Islam itu semuanya sempurna, bukan seperti prasmanan. Yang kita suka kita ambil, yang kita nggak suka kita tinggalin. Bisa jadi dalam ayat Allah yang kita nggak sukai Allah suka, yang kita tidak suka Allah malah justru suka. Makanya kita melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah yang ridha atas apa yang kita lakukan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi dia mengikuti kebenaran itu karena hawa nafsunya, dan itu juga sedikit, ya, jika ada cahaya yang selaras sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian jika gelap, diantaranya ujian, kewajiban, komitmen, mereka berhenti. Nah, ini perumpamaannya kayak gitu, mereka berhenti. Mereka hidup dalam iman yang tidak stabil, mengikuti cahaya hanya sewaktu-waktu yang dia mau, sesuai selera dia, itu juga sedikit, ya. Giliran kewajiban mereka tidak mau melakukannya. Allah mampu mencabut penglihatan dan pendengaran mereka kapan saja, ya. Iman mereka tidak konsisten, hanya mengikuti kebenaran,
hanya mengikuti kebenaran bila menguntungkan. Dan ini secara kesimpulan ya, di antara ayat 17 sampai 20 adalah orang munafik digambarkan oleh Allah sebagai memiliki cahaya tetapi padam. Memiliki cahaya tapi padam. Berarti imannya itu palsu dia. Kemudian menolak kebenaran, tuli, bisu, buta, ya. Kemudian hidup dalam badai syubhat, keraguan dan ketakutan. Kemudian imannya tidak stabil, ikut kebenaran hanya ketika muda, bahkan hanya untuk keuntungan saja. Mereka orang-orang munafik ini tidak kokoh imannya, tidak istiqamah dan hidup tanpa petunjuk yang benar. Nah, bagi orang-orang beriman, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam meninggalkan maksiat walaupun sedikit, ya, tapi terus-terusan lebih utama daripada banyak. Habis itu nggak dilanjutkan lagi kebaikannya. Innallaha yuhibbud dawam wa in qalla. Saat malaikat menghampirinya, saat nyawanya ingin dicabut, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir dengan dunia yang enggak tinggalkan, menghadapi alam kubur, keluarga yang ditinggalkan, kemudian di alam barzah, alam akhirat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pelindung kita dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa, istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Ada? Baik, ada lagi yang lain? Kalau orang kafir itu jelas bukan Islam ya. Tapi kalau orang munafik bukannya dia bersyahadat gitu. Berarti dia masih ada kesempatan masuk surga. Ya. Terus ada lagi, Pak? Ada lagi terakhir? Abang yang mau pulang? Ada? Cukup? Paham banget, ngantuk banget nih kayaknya. Baik, jadi untuk Idul Adha, kapan kita Idul Adha nih? Kalau kita puasa belakangan, Lebaran duluan dia. Kalau kemarin Idul Fitri, kalau dari awalnya pemerintah, akhirnya juga pemerintah. Kalau di awalnya Muhammadiyah, akhirnya juga Muhammadiyah. Jangan menang banyak tuh ya, puasa belakangan, Lebaran duluan ya. Nah, Idul Adha, jadi mayoritas ulama menjelaskan bahwa penentuan Idul Adha terkait dengan hilal Zulhijjah. Ya, ada juga mengatakan bahwa bukan semata-mata mengikuti wukuf Arafah di Saudi Arabia. Ya, ada orang yang meyakini kayak gitu. Ya, waktu lalu juga kita sempat nggak mengikuti Saudi kan,
Waktu lalu pernah kayak gitu, jadi mengikuti bagaimana dia melihat hilal bulan Dzulhijjah, ya. Karena syariat mengaitkan awal bulan dengan ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau kita gampang aja nggak usah ribet. Kita bukan mujtahid kan, ahli ijtihad, keilmuan kita terbatas, ngikutin aja mayoritas ulama. Nah, di sini ada misalnya pemerintah NU-nya, ada Muhammadiyahnya yang kita meyakini, itu silakan, jangan ijtihad sendiri. Ya udah ada, tinggal ngikutin aja yang ada dengan keyakinan, ya. Jadi selama ada argumentasinya, ada dalilnya, ya, itu silakan. Artinya ibadah yang terkait kalender Hijriah mengikuti masuknya bulan di negeri masing-masing, ya, menurut keputusan ulil amri atau pemerintah di wilayahnya tersebut. Nah, itu gampangnya begitu udah. Nanti kalau kita udah biasa ngikutin pemerintah ya silakan. Muhammadiyah biasa udah nentuin ya. Muhammadiyah tanggal berapa nih? 27 ya. 27 Mei. Jadi nggak usah ribut kapan ibadah Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Benar nggak? 10 Zulhijjah. Kapan itu Lebaran Idul Fitri? 1 Syawal. Jadi nanti 10 Zulhijjahnya dipenentukannya dari awal, ketahuannya nanti. Kalau masih standar yang biasa, kemungkinan nanti 1 Zulhijjah itu hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin ya. Kalau misalnya Lebaran yang sekarang udah beredar itu kisarannya tanggal 27 Mei atau 10 Zulhijjah. Kalau kita nggak mau bingung, ya nunggu pemerintahnya aja ikutin. Ya kalau ada pendapat dari Muhammadiyah sama seperti kebiasaan kita kemarin Idul Fitri dan Adha, ya silakan dengan keyakinan kita, ada metodenya dan sebagainya. Nah, ini ada pendapat ulama, mayoritas ulama Idul Adha mengikuti penetapan hilal di masing-masing negeri, ya. Karena perbedaan matla atau tempat terbit hilal, ya, diakui dalam fikih. Kemudian setiap negeri bisa berbeda ru'yahnya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berbeda dengan Syam dalam penetapan Ramadan. Ya, lakinna ra'ainahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Tetapi kami melihat hilal pada malam Sabtu, maka kami terus berpuasa sampai sempurna 30 hari atau melihatnya, ya. Beda pendapat itu biasa. Yang masalah itu kan beda pendapatan ya, benar ya. Nah, yang salah itu kemarin udah kesepakatan ulama Ramadan itu puasa wajib, bukan puasa setengah hari atau 15 hari. Atau di bandara-bandara udah pada buka tuh terminal-terminal ya, padahal belum azan maghrib ya. Sepakatnya ya, dari sebelum subuh ya sampai azan maghrib, nah itu puasa. Itu kesepakatannya begitu ya. Nah, jadi misalnya kemarin ada yang 28, 29, 30, ada nggak yang puasa 28? Nah ini kata ulama puasa 28 hari karena mulainya Indonesia berakhirnya di Saudi misalnya. Nah itu tambahkan lagi 1 hari, minimal itu puasa wajib 29, maksimalnya 30 hari. Nah kemarin ada juga orang yang mengikuti nih, orang misalnya mulainya pemerintah, akhirnya Muhammadiyah. Ini yang salah. Kita dari awalnya yang mana, yang mempunyai keyakinan kita yang mendalam, udah menjadi keyakinan kita pendapat ini mau hisab ru'yatul hilal silakan. Nah ini udah ada tanggung jawabnya. Ya mudah-mudahan bisa bersama. Kalaupun nggak, biasa aja. Sesuatu yang ada argumentasinya, ada dalilnya, biasa-biasa aja. Yang mau kunut boleh, yang nggak mau kunut boleh, yang nggak salah yang nggak sholat subuh kan gitu ya. Jadi kita semakin luas ilmunya semakin bijak, dan kita menghormati, memuliakan, bukan salah dia, enggak, udah masing-masing silakan, ada dalilnya dan sebagainya. Ini menunjukkan setiap wilayah bisa memiliki ru'yah yang berbeda. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat Idul Adha mengikuti wukuf Arafah di Saudi. Ya.
karena haji terpusat di sana ya. Namun pendapat ini ada mengatakan yang seperti ini ya. Namun ada juga bantahan dengan pernyataan ini bahwasanya Nabi SAW mengaitkan bulan dengan hilal, bukan lokasi Arafah. Ya, kaum muslimin di berbagai negeri sejak dahulu memiliki perbedaan awal Zulhijjah. Ini ada pendapat nih ya. Jadi Idul Adha mengikuti penetapan hilal Zulhijjah di negeri masing-masing. Udah ada ulil amrinya kan? Ya silakan. Jadi ada pendapat ulama bagus sebenarnya kalau diterapkan kalau di Indonesia itu gimana undang-undangnya nih. Undang-undangnya misalnya gini, kalau memang udah ada keputusan pemerintah, yang lain nggak boleh ikutan, nggak boleh, udah sepakatan tuh, hari ini sepakatin kita nih. Nah solusi nih biar kita nggak misah-misah mulu, ya kan? Jadi udah undang-undangnya kalau udah diputuskan oleh pemerintah, semuanya taat, semuanya ikut. Nah di negeri yang lain juga begitu. Jadi kalau udah sepakatan pemerintah, yang lain juga enggak, ya. Misalnya itu melalui undang-undang kayak gitu. Tapi juga indahnya perbedaan nggak masalah juga. Ya mau apa ada Muhammadiyah, ada NU-nya. Nah kalau saya bicara dengan Pak JK Yusuf Kala, beliau dulu ingin menyatukan Muhammadiyah dengan NU, udah lama dulu, kira-kira 50 tahun yang lalu. Ibaratnya pembahasannya dulu ada Padin Samsudin, ada Hasyim Muzadi ya. Nah, dikumpulkan kita masih bahas bulan aja kata dia. Ini 50 tahun yang lalu kira-kira ya. Itu Amerika aja udah nginjak bulan kata dia. Amerika sudah nginjak bulan. Saya usulin Pak JK nih bagaimana supaya undang-undang supaya jadi ada penetapannya pemerintah udah selesai. Jadi kata dia yang ribut tuh dua doang udah. Tuh dia aja kalau diakur kelar udah. Kira-kira begitu ya. NU Muhammadiyahnya udah sepakat ya selesai. Yang lain mah kecil mungkin ya, nggak terlalu besar. Tapi kalaupun berbeda kita juga paham apa namanya nggak ada masalah. Silakan. Tapi kalau gabung juga bisa silakan ya. Melalui keputusan pemerintah atau otoritas resmi kaum muslimin. Jadi walaupun ada bercandaan itu, kita paling heboh tuh biasanya menjelang Ramadan sama Syawal atau juga yang sekarang. Emang habis itu kita beda sama lagi ntar, bener gak? Giliran nanti bulan Al-Muharram, Rabiul Awal sama lagi bercandaan nih orang kayak gitu. Jadi giliran nanti Syawal beda, Zulhijjah beda, tapi kita Muharram, Rajab, Sya'ban sama lagi. Paham gak kira-kira? Nah harusnya kan kalau udah beda terus ya. Nah ini beda lagi, dibalik lagi dan sebagainya. Nah sedangkan jamaah haji di Arafah mengikuti waktu di Mekah karena manasik haji memang berlangsung di sana. Nah ini kita udah keyakinan aja udah. Berkahnya apaan? Coba NU sama Muhammadiyah dah. Kalau NU malam ini ganjil, ya kan? Muhammadiyah ganjilnya kapan? Besok. Bener nggak? Malam ini ganjil NU, Muhammadiyah kawan? Besok. Jadi di Indonesia tiap malam ganjil, tiap malam ganjil. Enak nggak? Tiap malam ganjil. Sekarang nih ganjilnya NU nih, besok ganjilnya Muhammadiyah, tiap malam ganjil. Masya Allah, udah begitu aja berkahnya tuh ya. Nah kita misalnya kan terkait dengan puasa, ya kan? Kalau di Indonesia yakinnya kayak gitu ya udah. Beda nih sama Saudi, ya udah kita ikutin. Tapi kalau Anda yakinnya melalui Mekah, jamaah haji wukuf di Arafah, mungkin pendapat ada juga misalnya Muhammadiyah dan sebagainya, ikuti yakin Anda, lakuin. Karena kaitannya dengan puasa. Tapi kalau waktu lalu juga ada perbedaan kan? Karena jamaah haji wukuf di Arafah mereka makruh kalau puasa. Ya, mereka nggak puasa, itu termasuk hari rayanya kaum muslimin. Kata ulama, hari raya adalah kata Ibnu Rajab dan sebagainya, hari raya adalah di saat kita terbebas dari maksiat dan dosa. Itulah hari raya. Jadi termasuk keberkahan itu wukuf di Arafah, nggak dianjurkan puasa. Bagi kita yang keluar nggak ibadah haji, sangat dianjurkan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah tanggal 9 saat mereka wukuf, kita puasa di sini. Nah, itu pahalanya diampuni dosanya 2 tahun. Dan
itu banyak-banyak doa. Allah turun ya saat di Arafah, dan hari terbaik ya 10, bahkan kata ulama 10 hari terakhir Ramadan kalah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini jangan disia-siakan. Allah bebaskan dari api neraka, Allah kabulkan doa kita nih ba'da asar sampai maghrib. Terserah dah kemampuan kita tuh ya. Ba'da asar sampai maghrib kita di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin ya. Kemudian bagi mereka yang wukuf dari pagi bahkan sampai matahari terbenam, doa makin ke sana makin ke sini ya, makin doanya makin dikencangkan, makin dihusyukkan. Waktu lalu saya wukuf di Arafah itu sampai doa tuh habis kita baca dah. Saking lama waktunya, dan kita udah model apa aja doa udah bacain. Kemudian saya video call kiai-kiai, ulama-ulama tuh supaya doa saya mengaminkan. Video call kan bisa. Itu semuanya udah kita panjatin tadi ya. Kita berdoa kepada Allah, yang di sana doa, yang di sini juga doa ya. Kalaupun ada perbedaan, kita mempunyai keyakinan yang mana. Udah ada pendapat kayak gini, jangan pribadi. Kita keilmuan kita terbatas ya. Jadi sikap terbaik bagi kaum muslimin menjaga persatuan ya. Kemudian mengikuti keputusan pemerintah atau ulama resmi di negaranya. Nah, tidak menjadikan perbedaan ini sebab kita berpecah ya, ilmunya rendahan tuh ribut gara-gara beginian ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Oh, Nabi udah contohin begini, Nabi udah contohin kayak gini. Kita yakin yang mana, ngikuti ulama dan sebagainya. Nah, ini yang kita ikutin. Baik ya. Kemudian yang kedua tentang orang-orang munafik ya. Munafik apakah dia masuk surga atau apa? Ada munafik akbar, munafik besar, yaitu orang yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Mereka ini di akhirat tidak masuk surga, bahkan berada di tempat paling bawah dalam neraka. Tadi saya sampaikan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dalam surah An-Nisa ayat 145. Sungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan paling bawah dari neraka. Mereka termasuk kafir secara batin meskipun lahiriah tampak muslim. Contohnya apa? Membenci Islam, membenci syariat Allah, bergembira jika agama Allah lemah, berpura-pura Islam demi dunia. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal dia yang ketipu ya. Jadi sekarang ini di media sosial yang saya lihat, ini ada ahlul Quran, ini ada ahlul Quran. Saya nggak sebut namanya, kalau saya sebut tahu semua nih ya. Ini dia menuduh yang ulama ini munafik coba. Ya kita kan ngeri ya, kita nggak ada apa-apanya ilmunya sama dia. Nuduh, bukan nuduh ya, pasti dia tahu, bukan tahu, pasti dia tahu dengan segala resiko yang diomongin. Pasti ada sebabnya dan dikasih tahu begini. Kalau zaman Nabi kan, ya Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebutkan. Kalau kita kan tahunya dari ciri-cirinya begini. Tapi nggak berani kita mengungkapkan munafik. Tapi ulama begini pasti dia ada ilmunya, nggak sembarangan juga. Ada yang di ahlul Quran juga tapi dia benci orang Islam. Misalnya kita kemarin doain, contohnya saudara kita kan termasuk, jangankan mukmin, kita aja memberikan apresiasi kepada orang kafir yang mereka membela Palestina. Ini malah justru ya, yang selama ini membantu Palestina siapa mujahidnya? Hamasnya dikutuk, Irannya dikutuk, yang mendukung Iran juga dikutuk. Ya doain kita selama ini kepada saudara kita kaum muslimin juga dikutuk, binasa. Bayangin coba. Nah ini kita makin khawatir ya. Makanya kita minta hidayah Allah Subhanahu wa taala buat kita semua ya. Kemudian ada nifaq al-asghar, munafik yang kecil, yaitu sifat kemunafikan dalam amal tetapi masih memiliki iman ya. Misalnya kan kita udah biasa tuh, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berdusta, ingkar janji, khianat, ya,
curang saat bertengkar dan sebagainya. Nah, pelaku munafik kecil ini tidak kafir selama masih memiliki iman. Bisa diampuni oleh Allah, bisa masuk surga dan rahmat Allah, tetapi terancam dosa besar bila tidak taubat. Jadi munafik besar tidak masuk surga, kekal di dalam neraka. Munafik kecil masih muslim tetapi berdosa besar dan wajib bertaubat. Karena itulah para sahabat sangat takut terhadap kemunafikan pada diri mereka. Bayangin coba, ya, sahabat aja takut. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah menyampaikan, aku bertemu 30 sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan menimpa dirinya. Ya, doa yang sering dibaca, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, ini para salafus saleh nih ya, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Ada sahabat bilang, saya ini termasuk orang yang munafik ini. Kenapa? Bersama Nabi imannya lagi naik, pindah sama Nabi turun lagi. Ya, namanya manusia, ya kadang naik, kadang turun. Kalau lagi turun, kewajiban tetap yaitu naikkan. Jangan dari malas berbuat sia-sia, maksiat, kezaliman. Tetap tidak menyimpang. Amal, kalau lagi lemes ya biasa, namanya kita manusia, lagi turun. Kita bukan malaikat, stabil terus. Para nabi dan rasul makin diuji, makin memuncak imannya, makin dikasih nikmat, makin bersyukur. Kita lagi lemah amalnya, yang tadinya sholatnya misalnya duhanya 4 rakaat, 8 rakaat 2 misalnya, atau sunnahnya kadang-kadang nggak dikerjain. Yang penting wajibnya dijaga, masih dalam satu rel, ya, dan tidak melakukan kezaliman, kemaksiatan. Kalaupun khilaf, segera kembali kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jangankan munafik ya, orang yang menyekutukan Allah kan pasti neraka tuh. Tapi semua nggak ada yang nggak diampunin. Semua nggak ada yang nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka taubat. Jangankan munafik ya, ataupun orang kafir dan sebagainya. Mereka kalau kembali kepada Allah, masuk Islam, orang mu'alaf dosanya dulu udah nggak kepake, dia mulai lagi dari nol, diampunin semua dosanya kalau dia masuk Islam, ya kan? Nah, jadi apapun dosa kita, kalau kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, berjanji tidak melakukannya lagi, ya istiqamah dan sebagainya, itu diampuni oleh Allah. Allah kan mengajarkan kita bagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam khilaf kan. Yang bahaya itu udah khilaf salah, nggak ngaku salah. Nah, ini yang ngeri nih. Nah, itu mengakui para nabi dan rasul kalaupun khilaf ada salah, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minas, mengakui kesalahan kita. Udah kita tobat kepada Allah, tobat sungguh-sungguh. Kalau masalah urusan manusia ini utang diganti, dibayar, saling memaafkan, ya selesaiin urusannya di dunia, ya. Jadi semua nggak ada yang diampuni, semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sungguh-sungguh tobat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, ya Allah Maha Pengampun, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku nih, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman, dosanya besar, ya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian mempersekutukan Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Innahul ghafurur rahim, dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah mau kasih hidayah, siapapun mau disesatin kagak bisa. Allah kasih hidayah, udah hidayah. Dulu ahli Syria Fir'aun tiba-tiba melihat kekuasaannya Allah melalui mukjizat Nabi Musa, berubah langsung, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi Musa wa Harun, seketika. Bayangin coba, hidayah tuh begitu. Begitu juga orang semua menginginkan beliau mendapatkan hidayah. Kalau Allah nggak mau, kagak bakal. Sampai Nabi Muhammad SAW pun nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu datangnya dari Allah. Betapa bahagianya kita jauh dari Nabi, jaraknya, waktunya, wilayahnya, kehidupannya, tapi kita mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah. Ada orang dekat dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, justru dia masuk ke dalam neraka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abuan, ya. Nauzubillah min
zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.